today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Estra. Selamat hari Minggu Kakak Risma. Puji Tuhan semuanya sehat luar biasa. Ya, harus semangat. Harus semangat walaupun online kita. Iya, betul. Oh ya, hari ini minggu ini kita ditemani oleh Kakak Estra Dan Kakak Risma dan juga Inang Boru Silitonga yang selalu menemani kita dalam mengiringi lagu-lagu sukacita kita. Iya. Adik-adik, sebelum kita ibadah pada minggu hari ini, walaupun dengan online, kita angkat pujian untuk memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum merbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, sukacita kita hari ini ya kakak. Iya. Walaupun online kita bisa memuji Tuhan hari ini. Oh, ada lagu kita lagi kakak. Iya, lagunya yang udah lama sekali kita nggak nyanyikan loh apa tuh ya, Kak. Kak? Lagunya King Kong badannya besar. Ayo kita bernyanyi bersama-sama lagi adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
bersuka cita kita di minggu hari ini. Kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Pada pagi hari ini adik-adik boleh duduk kembali. Kita persiapkan hati kita. Kita panggil inang sintua kita, inang sintua boru tambah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Kita sama-sama bernyanyi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Semua bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan, Tuhan. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan kembali dengan buku ND nomor 178, Roma 7 Yesus. Yesus romatibu bege hatana jangon burju narodo Yesus paoluho hasa porseaho pasalas rohatai muse muluhi asiando sape sai romahita tu surgoi lausona Roma tu Yesus undukon ma pambahenan muna sotama naim sesaona dodo sami di bain mudar mai mansalas rohatai muse moloi astuiando sape sai romahita tu surgoi lausona madisi. Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan titah yang ke-8.
Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti Inang Sintua. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik duduk kembali. Selanjutnya kita akan bernyanyi Dihapuskan Dosaku dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Semua bangkit berdiri. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan lanjut bernyanyi dengan judul lagu Firman Tuhan Ada di Hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirah
jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Kita membaca semua, adik-adik sekolah minggu mengikutinya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, kita bersama-sama membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 sambil bangkit berdiri. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Inang. Kakak, warta kita hari ini apakah? Wartanya kita masih tetap beribadah online. Online yang pertama. Terus yang kedua Kak, tetap menjaga Kesehatan. Betul Kak. Dengan cara apa tuh ya Kak? Tetap pakai masker. Pakai masker. Terus rajin mencuci tangan. Mencuci Terus tangan. menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Vitamin juga boleh ya Kak, Ya. untuk nambah ya Kak. Nah, itu adik-adik warta kita. Terus untuk adik-adik yang mengikuti ibadah boleh mengupload foto-fotonya ke IG sekolah minggu apa tuh Kak? Sunday School. Sunday School itu Ya, FB. ya betul. Sunday School. Ya di FB. Nah kalau IG-nya adalah SM HKBP Cibubur. Cibubur. Dan kalau seandainya tidak punya media sosial boleh WhatsApp ke kakak guru sekolah minggu. Betul, jangan lupa ya adik-adik, nanti yang foto akan ditayangkan di ibadah yang akan datang ya Kak ya. Betul. Minggu ini kita akan ada aktivitas Kak? Iya ada, nanti akan di videonya di akhir acara. Oke, nanti akan ada aktivitas, adik-adik boleh mengerjakan lalu difoto lagi Iya. ya Kak. Betul, sebagai tanda bahwa adik-adik memang terus mengikuti dan terus mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Oke adik-adik sekolah minggu, itu warta kita pada minggu hari ini. Kita akan bernyanyi kembali dengan lagu Selidiki Aku. Sambil mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
malam minggu yang saya kasihi di dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis, lipat tangannya agar kita berdoa. Kita berdoa ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom semuanya. Iya. Bagaimana kabar anak-anak kami? Semuanya sehat ya. Bersukacita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yuk, siapa yang udah menemukannya? Kita sama-sama baca ya. Yang pendeta baca di gereja, kalian bacanya di rumah. Kita baca bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan yang sangat indah ya. Anak-anak yang kekasih di dalam Kristus, pernahkah orang tua kita hendak berpergian, contohnya ke tempat yang jauh, mungkin pulang kampung ke Sumatera ya, atau ke kota yang lain? Pasti orang tua kita akan memberikan apa? Nasihat ya. Nasihat itu berupa perintah. Anak-anakku, nanti kalau papa atau mama pergi, kalian harus baik-baik ya. Gak boleh nakal. Apalagi nasihatnya? Belajar yang rajin, PR-nya harus dikerjakan. Gak boleh berantem. Ya, yang rajin, jangan lupa berdoa. Ya, pasti begitu ya. Nasihat atau perintah. Terus gimana nih sikap kita? Kita harus apa? Menurutinya kan? Iya, kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh papa atau mama kita. Nanti kalau mereka pulang, kita ditemukan apa? Wah, ini anak-anakku semua baik-baik, anak-anakku semua sehat-sehat, anak-anakku semuanya melakukan yang ku perintahkan. Pasti orang tua kita senang. Dan orang tua kita di tempat yang jauh gimana? Pasti dia selalu apa? Mendoakan kita ya. Ya, mendoakan kita supaya kuat, sehat, jauh dari bahaya, jauh dari yang jahat. Masih banyak lagi doa-doanya buat kita. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus menemui para murid. Mereka pergi ke Galilea dan Yesus di sana apa? Menyampaikan amanat, amanat agung, ya, perintah agung yang harus dilakukan oleh para murid. Apa ini
perintah Yesus ini, ya, yaitu untuk melanjutkan tugas-tugas Yesus di dunia ini. Karena dia tidak di dunia ini lagi, dia akan naik ke sorga. Jadi harus para murid yang harus melanjutkan tugas-tugas Yesus. Nah, apa itu tugas ini yang harus dilaksanakan oleh para murid-murid dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Katanya yang pertama, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, baik yang ada di sorga dan juga di bumi. Karena itu pergilah. Wah, kemana ini pergi nih? Ya, Yesus menyuruh para murid, pergilah katanya. Ngapain? Oh, pergi menginjili, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, sekarang ini banyak para penginjil, ya, yang memberitakan firman Tuhan melalui media sosial. Ada yang memberitakan firman Tuhan di Facebook, ada yang memberitakan firman Tuhan di YouTube, ada juga yang memberitakan firman Tuhan di WhatsApp, ya, di Instagram. Wah, pokoknya banyak banget itu media bahwa Injil kebenaran yang daripada Kristus harus disampaikan. Jadi disuruh pergi kemana? Kemana saja? Ke seluruh dunia. Ya, bagi orang-orang yang belum mendengar kabar tentang Yesus. Nah, kalau dulu, ya, penginjil itu mereka berani mati martir, ya. Kalau di tanah Batak itu Munson dan Liman. Mereka pergi memberitakan Injil di tengah-tengah orang Batak. Tapi mereka mati, ya. Lalu diutus lagi penginjil. Nah, ini dia. Rasul orang Batak siapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Ayo, siapa nih Rasul Batak nih? Rasul Batak itu adalah Nomensen. Iya, pinter, ya. Pasti ada yang tahu itu Nomensen. Dan masih banyak lagi penginjil-penginjil yang lain di dunia ini mengabarkan tentang Yesus, mengadakan mukjizat, kesembuhan. Nah, itu dia. Itulah karunia yang Yesus berikan kepada mereka. Ada, ya, seorang yang bernama Reinhard Bonnke. Jadi dia pergi ke Lagos, Nigeria. Ya. Jadi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mengadakan mukjizat, memberikan kesembuhan. Satu hari bisa 1.600.000 orang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Jadi selama 5 hari ada 3.400.000 jiwa yang percaya kepada Kristus, ya. Itu luar biasa itu. Zaman sekarang udah susah untuk orang dapat percaya sampai jutaan dalam satu hari, ya. Itu dia. Tapi inilah Tuhan bekerja. Ya, kata Yesus, pergilah kemana? Kemana saja. Tuhan pasti menuntun. Maka kata Reinhard Bonnke ini, saya tidak ingin menjadi jutawan dolar katanya, ya. Tapi saya ingin menjadi jutaan jiwa. Ya. Jadi dia dapat terus berusaha. Katanya, saya tidak dapat tidur ketika mendengarkan orang-orang dalam kebinasaan. Saya tidak dapat tidur seperti seekor kucing katanya, ya. Tetapi saya akan mengaum seperti singa, ya. Mengaum seperti singa. Itu artinya dengan sekeras-kerasnya usahanya
dengan hati yang penuh sukacita, berusaha terus supaya orang diselamatkan. Nah, yang pendeta mau tanya ini, anak-anak sekolah minggu, anak pra remaja, apakah kita bisa menginjili? Walau kita masih sekolah minggu, kita masih muda, kita masih kecil, bisa dong. Ya kan, kemana kita pergi? Wah, perintah Yesus ini kemana ini pergi? Anak-anak disuruh menginjili gimana nih? Oh bisa. Ketika kita dibawa mama papa kita jalan-jalan contohnya ya. Ke Dufan atau ke Taman Safari atau ke mall. Wah pokoknya kemana aja dibawa jalan-jalan. Apa yang kita lakukan? Kita harus bisa menunjukkan sikap yang sopan santun, yang baik, tutur katanya yang baik. Jangan berantem. Apalagi pakai ngomong-ngomong kotor, pakai bahasa Batak lagi. Waduh, nanti ketahuan. Ini orang Batak ini berantem melulu ini katanya. Ya kan malu kan? Malu dong. Jadi melalui sikap kita, cara hidup kita juga sudah bisa menginjili. Karena kita anak-anak Tuhan. Jadi harus kita tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Nah itu dia. Apalagi kita punya komunikasi, punya kumpulan ya. Mungkin teman sekelas kita di sekolah ya. Melalui WA. Atau juga Facebook ya atau Instagram. Wah ini kecil-kecil sudah punya, ini sudah berkiprah di media sosial ya, di dunia maya. Paling banyak teman kita di sana kan. Iya, jadi kita harus menunjukkan apa? Perilaku kita. Posting yang positif, posting yang baik-baik. Mau kamu gayanya begini, mau kamu gayanya begini. Wah orang kan senang ya. Daripada kamu berantem, wah diposting lagi di Facebooknya, wah itu tidak akan menjadi berkat. Jadi hidup kita harus menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di situ kita bisa menginjili ya. Caranya gimana? Kita bisa menyapa teman-teman kita. Halo kakak-kakak, adik-adik, teman-temanku semuanya kita sehat-sehat ya di dalam Tuhan. Wah itu kan sudah menyapa ya, membagi berkat. Nah, harus seperti itu. Ya kalau mau buat ayat-ayat Alkitab, wah bagus lagi ya kan. Iya apalagi kalau ada lagi renungan-renungan diteruskan lagi. Wah itu luar biasa. Jadi semua orang bisa baca. Oh ini rajin banget ini ya. Bagi firman Tuhan, menyapa kita, didoakan, ya diberikan lagi sampaian berkat. Wah, memang hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain ya. Dari situ kita bisa menginjili. Jadi agama-agama lain, orang-orang yang belum percaya Yesus, lihat ini, orang-orang Kristen ini patut ditiru ini. Orang-orang Kristen ini baik-baik ya, sopan-sopan ya. Nah, gitu. Walaupun di media sosial nggak mau berantem. Wah, itu dia. Begitu caranya kita bisa menginjili orang lain yang melihat kita. Terus yang kedua apa nih perintah Yesus ini? Jadikan semua bangsa muridku katanya ya. Wah ini kita ini pasti ini murid-murid Tuhan Yesus kan. Iya. Siapa yang sudah sekolah ini? Yang TK, wah udah pada banyak sekolah ya. Yang sekolah di SD, di SMP, di SMA. Wah ini dia ya. Jadi kita juga adalah murid di sekolah. Kalau di sekolah gimana? Harus patuh, harus mau belajar. Ya kan? Kalau murid itu dia belajar dari mana? Dari guru. Gurunya yang diikuti ya. Jadi kalau seorang murid itu dia harus berjalan di belakang guru. Jangan didahului gurunya, enggak sopan. Jadi kalau waktu orang Yahudi, Yesus itu kan guru, rabi. Maka murid-muridnya apa? Berjalan di belakangnya, mengikuti ya Yesus. Apa yang diikuti? Jejaknya. Jejaknya ini bukan hanya jejak kaki ya. Tapi apa? Perintahnya, teladannya, sikap Yesus itu harus ditiru. Itu dia. Jadi menjadi murid itu harus mengikuti
jalan Yesus itu. Kemana dia pergi? Karena apa? Karena seorang guru tidak akan membawa muridnya tersesat. Tapi menemukan jalan. Itu dia. Jadi seorang murid itu dia harus mau menerima pelajaran dari gurunya. Maka kata Yesus kepada para murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Wah, ini dia muridku. Ya, harus bisa diajarin, harus berhasil, harus disiplin. Nah, jadi kalau murid itu bahasa Inggrisnya apa ya? Student ya? Iya, student. Iya. Tapi kalau dalam Alkitab murid itu bahasa Inggrisnya apa ya? Disciples ya. Itu dia murid, disciples, bukan student. Jadi disciples itu dari situ turun kata apa? Disiplin. Nah, jadi seorang murid itu harus disiplin. Dalam hal apa nih disiplin nih? Disiplin waktu, nggak boleh terlambat. Sekolah pun nggak boleh terlambat, gereja pun nggak boleh terlambat, ya kan? Kemana nggak boleh terlambat? Apalagi kalau sudah waktunya, nih mau ibadah minggu, nggak boleh terlambat. Oh, udah setengah jalan, baru dibuka online-nya, ya. Wah, jadi kita harus menunggu, harus benar-benar siap. Nah, jadi kalau katanya disciples itu murid Yesus, ya. Harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugasnya, disiplin dia berdoa, ya. Tidak boleh kendor, harus teguh, terus berjuang. Nah, itu seorang murid. Supaya apa? Supaya dia dapat meraihnya. Apa nih? Masa depannya. Dia bisa meraih apa ini? Sorga. Itu ya, seorang murid harus berhasil. Nah, maka kata Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Itu dia, luar biasa ini. Ya, supaya tugas murid itu juga dia memberitakan Injil. Agar semua orang apa? Percaya kepada Kristus. Supaya semua orang apa? Menerima keselamatan. Supaya semua orang apa? Supaya menerima kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa jadi murid Yesus ya. Iya, jadi murid Yesus itu gak ada yang bodoh. Semua pintar, semua berhikmat. Bagus-bagus semuanya, baik-baik. Itu dia. Yang ketiga, perintah Yesus tadi ini amanat agungnya apa nih? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus, ya. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ketiganya itu adalah satu. Cuma berperannya yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Jadi semua ini pasti anak-anak sekolah minggu juga anak pra-remaja pasti sudah dibaptis. Wah, ini baptis ini gimana ini Nang Pendeta artinya baptisan? Nah, baptisan itu ya sekali untuk selamanya. Sama seperti Yesus mati sekali saja untuk selamanya. Enggak ada mati dua kali ya kan? Iya. Jadi dia mati sekali, dia bangkit dan hidup ya untuk memberikan apa? Jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Jaminannya adalah pertama, kita mati dan bangkit bersama Yesus. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita diberi apa? Mahkota. Mahkota kerajaan Allah, ya kan? Nah, yang keempat apa? Kita diselamatkan. Yang kelima apa? Kita diberikan hidup yang kekal. Itu dia. Makanya Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Wah, luar biasa ini perintah Yesus ini ya. Jadi enggak main-main. Nah, itu dia. Jadi kita semuanya sudah dibaptis, sudah jadi warga kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi anak-anak Allah. Maka bersyukurlah kita kepada orang tua kita ya. Sudah dibawa kita ke gereja menerima baptisan kudus. Dan itulah sukacita kita menjadi anak-anak Tuhan.
Dan yang terakhir, apa katanya? Kata Yesus, perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Wah, apa ini perintah Yesus ini yang mau diajarin ini? Wah, ingat saja 3 ya. Ingat saja 3 seperti segitiga itu. Yang pertama apa itu? Kasih. Itu dia kan, selama sepanjang Yesus melayani apa? Kasih, mengasihi orang-orang berdosa, ya, menyembuhkan, mengampuni. Ini yang kedua, mengampuni. Baru yang ketiga apa? Berdamai, ya kan? Ini dia segitiganya itu ya. Ada kasih, ada pengampunan, ada damai. Jadi kalau kita sudah mengasihi orang, mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu kasih ya, itulah sifat Allah, sifat Yesus, itu karakternya yang harus kita tiru dan kita ajarkan kepada banyak orang. Maka orang Kristen, anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Kemudian harus saling mengampuni. Terus apa lagi? Harus berdamai. Wah, itu saja temanya ya. Ajaran Yesus itu sudah luas banget itu. Ada orang yang benci, kita doakan, kita kasihi. Kalau kamu dilempar pakai batu, lempar pakai pisang. Kalau bisa kasih lagi bunga, ya kan? Wah, itu dia mengasihi. Jadi luar biasa. Jadi orang Kristen bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya ingat saja ini ya, 4 hal ini ya yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Kita juga adalah murid Yesus. Ya, nanti kamu udah besar, udah gede, ya disuruh apa? Mungkin ada yang jadi pendeta, mungkin ada yang jadi sintua, ya kan? Iya, jadi mitra Tuhan ya, bekerja di ladangnya, di gereja Tuhan, ini dia. Nah, kemudian yang terakhir kata Yesus apa? Aku akan menyertai kamu. Ya, ini dia. Ini janji Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahwa hidup kita dijamin, keselamatan kita dijamin. Walaupun kita harus mati. Semua orang mati ya kan? Ya, tetapi sorga adalah jaminan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita disertai, dilindungi sampai apa? Sampai meraih sorga. Ini bukan dongeng ya. Bukan iming-iming yang diberikan Yesus. Tapi apa? Adalah janjinya. Karena Yesus sudah bangkit. Ingat Paskah? Paskah apa artinya? Kepanjangannya. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Ya. Nah, jadi walaupun kita hidup di dunia ini, kita nanti mati. Kita hidup di sorga. Ada kebangkitan. Ya. Jadi Yesus nanti naik ke sorga ya minggu depan. Kita harus merayakan hari kenaikan Yesus. Ya, anak-anak yang kami kasihi di dalam Kristus, itulah yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini. Ingatlah perintah orang tuamu, kerjakan, laksanakan. Ingatlah perintah Yesus, bagaimana kita mengasihi, mengampuni dan berdamai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini karena kasih-Mu yang menyertai, melindungi kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajar kami untuk melakukan perintah-Mu. Biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang menerima tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun kami masih anak-anak kecil. Biarlah di dalam keremajaan kami juga kami tetap mengingat, melakukan yang menjadi ajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan sorga yang Kau berikan bagi kami tetap kami pegang walaupun kami masih di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati mereka
berikan panjang umur, kesehatan, tambahkan rezeki. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu, berkati supaya mereka tetap bersukacita di dalam memimpin ibadah online. Dan pada waktu yang akan datang kami berdoa bersama supaya COVID ini berlalu dan kami bisa bertatap muka untuk memuji memuliakan nama Tuhan di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Yuk kakak-kakak sekolah minggu, Inang Sentua, kita bersama-sama. Kakak yang pink. Kita berdoa, doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.